Halo adik-adik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Ya, sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa dulu ya, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, hari ini kalian akan belajar bagaimana menentukan pokok pikiran pada bacaan. Kemudian, kalian juga akan belajar mengenai rantai makanan. Adik-adik hebat, dalam ekosistem sawah, biasanya tumbuhan padi itu dimakan oleh tikus. Ya, kemudian tikus dimakan oleh ular. Selanjutnya, ular tersebut dimakan oleh burung elang. Ya, kemudian seiring dengan waktu burung elangnya mati. Nah, setelah mati membusuk, nah barulah ada dekomposer atau pengurai. Sampai sini paham? Iya. Bagus kalau sudah paham. Kakak lanjutkan ya. Iya, adik-adik yang hebat, keterangan rantai makanan tersebut yang pertama itu produsen. Produsen ini di sini disebut dengan tumbuhan, ya, tumbuhan padi. Ya, padi itu memperoleh makanannya melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Nah, untuk konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Untuk konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Agar dapat bertahan hidup, contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Dan konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Nah, pada saat konsumen tingkat 3 ini mati, tubuhnya akan membusuk pada proses pembusukan. Tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya, tentunya kalian anak-anak hebat pasti paham. Adik-adik yang hebat, rantai makanan yang ada di ladang biasanya tuh sayuran. Nah, sayuran itu dimakan oleh ulat. Nah, ulat ini dimakan oleh burung. Nah, burung itu dimakan oleh kucing. Nah, seiring dengan waktu kucing itu mati. Nah, setelah mati barulah muncul dekomposer yang disebut pengurai. Paham kan sekarang mengenai rantai makanan? Oke, tentunya anak-anak hebat. Semangat terus ya belajarnya. Kakak lanjutkan.
sekali suasana hari ini. Dan kelihatannya dedaunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara cangkrik dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu dia. Kutangkap Hap. Asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Yap. Lumayan, cuma kata kecil. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Wus. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Aduh, nggak kuat. Tuh. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu di mana letak ide pokok itu? Oke, kakak beritahu ya. Nah, ide pokok itu biasanya ada di awal paragraf, atau juga di tengah paragraf, atau mungkin di akhir paragraf. Ketika kalian membaca bacaan, tentunya setiap paragraf itu memiliki ide pokok tertentu. Ya, nah bagaimana cara menemukannya? Yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Adik-adik yang hebat, pengertian ide pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, adapun ciri-ciri ide pokok antara lain, yang pertama memiliki kalimat pendukung. Yang kedua, ada penjelas atau alasan yang menguatkan. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, adik-adik yang hebat, langkah-langkah menumbuhkan ide pokok antara lain, yang pertama, baca seluruh paragraf dengan tepat.
Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat hingga kamu menumpukan ide pokok paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang terakhir, tandai info penting dalam paragraf tersebut. Paham ya sampai situ? Oke, anak-anak yang hebat. Kita lanjutkan yuk dengan menyimak video berikut. Menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Ide pokok sama dengan gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama pada sebuah paragraf terletak di 3 posisi. 1 di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif, 2 di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif, dan 3 di awal dan akhir paragraf disebut dengan paragraf campuran. Selain kalimat utama, di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Kembali ke ide pokok terletak di kalimat utama. Ide pokok bisa sama persis dengan kalimat utama dan bisa juga tidak sama persis tetapi diubah susunan katanya. Contoh menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Contoh 1. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Kalimat utama pada paragraf di atas terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Lalu di mana ide pokoknya? Ide pokoknya adalah reptilia. Mengapa demikian? Karena kalimat penjelas dari paragraf di atas hanya membahas tentang reptilian dan tidak membahas tentang kata melata atau merayap yang ada pada kalimat utama. Jadi ide pokoknya adalah reptilia. Contoh 2. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari darat misalnya hasil hutan. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut, misalnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari perut bumi, misalnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama, yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Ide pokoknya adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sama dengan kalimat utamanya. Tetapi boleh juga ditulis dengan kekayaan alam Indonesia sangat melimpah.
Perbedaannya hanya pada susunan katanya. Kesimpulan. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Ide pokok tidak harus sama persis dengan kalimat utama. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linier dari produsen ke konsumen teratas. Mudahnya, rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antara jenjang organisme. Kesimpulan dari ide pokok bacaan berarti pernyataan fakta, pendapat, serta alasan dalam sebuah pembahasan pokok bacaan. Ya, anak-anak hebat. Untuk kegiatan belajar kita hari ini, Bapak cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa kalian mempelajarinya terus-menerus. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.